Selamat pagi dan salam sejahtera untuk seluruh jemaat HKBP Taman Mini. Tuhan sungguh baik mengiringi perjalanan hidup kita hingga di akhir bulan April ini. Kita tetap percaya bahwa Dia akan tetap bersama kita dalam mengarungi kehidupan ini ke depan. Saudara, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu yang kudus. Atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup kami, memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga Tuhan pada hari ini kami boleh sebagaimana kami ada. Saatnya kami Tuhan akan disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, Sabtu tanggal 29 April 2023, tertulis dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam bahasa daerah dikatakan demikian, mertua ma manangise nahohom maka lunguton hatuaun ni jahuba. Saudara-saudara kekasih, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup ini dan ada juga bagian Tuhan. Namun seringkali karena kita tidak sabar dalam menanti, akhirnya kita melakukan sesuatu yang mendahului Tuhan. Kitab Ratapan pasal 3 yang berbicara tentang kesengsaraan, penderitaan, ketakutan dan kekhawatiran. Namun dalam semua perkara itu, Tuhan tetap menyertai dan memelihara hidup orang yang percaya. Di tengah segala masalah dan pergumulan yang kita hadapi, kita harus tetap membangun komitmen bahwa trust, percaya atas penyertaan Tuhan akan menuntun kita kepada kesabaran dan ketekunan untuk menantikan kehadiran Tuhan menolong hidup kita. Saudara-saudara kekasih, mengapa baik bagi kita untuk diam menanti pertolongan Tuhan? Jawabannya, dengan sikap dan cara yang demikian, kita bisa terhindar dari berbagai cobaan yang menyesatkan. Dengan diam, kita bisa fokus mengambil momen perenungan, introspeksi ke dalam diri kita, mencari tahu kalau ada yang masih belum kita bereskan. Artinya, dengan diam, kita bisa terhindar dari mengambil langkah-langkah yang hanya didasarkan kepada perasaan emosional dan tidak rasional memutuskan. Dengan diam itu bisa mencegah kita melakukan kesalahan-kesalahan yang hanya menambah masalah. Masalah itu mungkin tidak langsung bisa selesai. Pergumulan masih terus berlangsung. Tapi ada saatnya kita harus mengambil langkah tersebut sebelum mengambil langkah yang keliru. Saudara-saudara kekasih, mari resapkan dan renungkan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 46 ayat 11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sementara menantikan pertolongan Tuhan, jangan panik. Tetaplah pegang janji Tuhan. Luangkan waktu lebih banyak, bukan untuk berkeluh kesah dan menangis dalam dua-dua kita, tapi untuk diam menghampiri hadirat-Nya, memandang wajah-Nya, dan mendengarkan suara Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita yang diam menantikan pertolongan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Biarlah Tuhan melalui sapaan Tuhan yang dapat kami renungkan. Engkaulah Tuhan dengan hikmat surgawi meresapkannya dalam kehidupan kami, agar iman kami tetap terbangun dan kami mau berdiam menantikan serta mendengarkan suara Tuhan yang berbicara untuk menguatkan kami, menuntun hidup kami, sehingga kami tetap di jalan kebenaran untuk melakukan segala aktivitas kami. Berkatilah kami Tuhan sepanjang hari ini dalam melakukan tugas-tugas panggilan kami, agar nama Tuhan semakin dimuliakan, kami semuanya jemaat-Mu diberkati, dan senantiasa menyaksikan kasih karunia Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikannya, berikanlah Tuhan juga apa yang menjadi harapan bagi mereka. Tapi juga Tuhan sembuhkanlah jemaat yang sakit, kuatkan mereka di dalam kelemahan, dan hiburlah mereka yang di dalam kedukaan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.